Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda para mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Kita akan membahas secara mendasar terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa memahami hakikat bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai praktik bimbingan kelompok, nanti Anda harus memahami bagaimana apa sih bimbingan kelompok, kemudian apa yang terjadi dalam bimbingan kelompok, bagaimana peraturannya, apa asas-asas yang kita gunakan, terus melihat siapa pemimpin kelompok, anggota kelompok, kemudian bagaimana dinamika kelompoknya. Tapi sebelum itu mari kita lihat dimulai dari yang paling awal. Oke. Baik, kita akan melihat dari definisi bimbingan kelompok. Oke, kita akan melihat dari tiga ahli yang menyatakan tentang bimbingan kelompok. Yang pertama adalah Profesor Dr. Praitno, eh, guru besar dalam bimbingan dan konseling. Beliau menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan dalam konteks kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian yang kedua ada Havigers dan Ras yang menyatakan bahwa proses kelompok untuk membantu individu mencapai perkembangan optimal. Dan yang ketiga adalah menurut Corey, proses kelompok untuk membantu individu mengembangkan kesadaran diri dan keterampilan interpersonal. Oke. Setelah kita memahami definisi bimbingan kelompok, maka kita akan melihat tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok yang pertama adalah membantu memahami sebuah topik dari berbagai sudut pandang anggota kelompok. Jadi, di dalam proses bimbingan kelompok nanti kita akan membahas sebuah topik umum, misalnya topik tentang bullying, topik tentang pelecehan seksual, topik tentang pelanggaran siswa. Nah, itu kita akan membahasnya secara tuntas oleh semua anggota kelompok sehingga memunculkan dinamika-dinamika kelompok dan kita akan melihat pemahaman tentang topik tersebut dari berbagai sudut pandang anggota kelompok. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan interpersonal. Jadi, diharapkan dengan adanya bimbingan kelompok, individu-individu anggota kelompok yang misalnya malu untuk berbicara di depan temannya, kemudian ragu mengemukakan pendapat, dengan adanya bimbingan kelompok, individu dapat menampilkan dirinya, mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan tidak malu serta tidak terbebani. Kemudian yang ketiga, membangun rasa percaya diri dan menghargai perbedaan. Jadi dengan adanya bimbingan kelompok, nanti ada individu yang misalnya terlalu banyak mengungkapkan pendapat, kemudian ada yang menyela. Nah, disitulah bagaimana dalam bimbingan kelompok proses-proses seperti itu kita perbaiki sehingga nanti jika ada pendapat, kita harus mendengarkan anggota kelompok mengemukakan pendapatnya sampai dengan selesai. Kemudian apabila ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu hingga pemimpin kelompok mempersilahkan anggota kelompok dapat menahan diri untuk tidak langsung mengungkapkan pendapatnya, tapi berdasarkan aturan dalam bimbingan kelompok. Nah, kemudian selanjutnya terdapat asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah respect, menghargai terhadap setiap anggota kelompok. Jadi tidak ada yang
merasa paling benar, tidak ada yang pendapatnya tidak didengar. Jadi semua pendapat-pendapat dalam anggota kelompok itu kita dengar, kita hargai, kita hormati pendapatnya. Nah, jika tidak setuju atau kurang setuju atau ingin menambahkan dengan mekanisme-mekanisme yang baik. Nah, selanjutnya adalah ada asas kesukarelaan bahwa di setiap anggota kelompok itu secara sukarela mengungkapkan pendapatnya, tidak dipaksa. Misalnya, ayo si A, coba berikan pendapatnya. Anda harus memberikan pendapat. Kalau tidak, Anda tidak boleh masuk dalam kelompok. Nah, tidak seperti itu. Tapi secara sukarela memberikan pendapatnya. Bagaimana pendapat si A? Apa yang ada dalam pikiran si A tentang topik ini? Coba dong, saya ingin dengar pendapatnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada keunikan tersendiri dalam bimbingan kelompok. Jadi kita menghargai perbedaan-perbedaan, kemudian kualitas-kualitas pemahaman dari setiap individu anggota kelompok. Jadi misalnya ada yang mengungkapkan sebuah topik, kita membahas tentang pelecehan seksual. Ada yang mengatakan saya nggak ngerti tentang apa itu pelecehan seksual. Nah, ini tolong dalam bimbingan kelompok kita akan hargai bahwa eh, individu tersebut memang tidak mengerti. Jadi tidak dibully, tidak dicemooh atau tidak dicemooh gitu ya. Ah, masa kayak gitu aja nggak ngerti kayak gitu. Tidak, dalam bimbingan kelompok nanti kita akan belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Jika memang tidak ada pendapat, maka kita hargai juga. Tidak tidak bisa mengungkapkan pendapatnya pelan-pelan kayak gitu, atau tidak memahami topik yang dibahas. Jadi individu tersebut tidak merasa tertekan di dalam keberadaannya di dalam anggota kelompok. Oke. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi jika individu memahami, mengetahui sebuah topik, kemudian diharapkan individu tersebut terbuka untuk mengungkapkannya sehingga informasi-informasi yang dia punya itu dapat didengar, kemudian dapat diketahui oleh orang lain dalam anggota kelompok tersebut. Oke. Selanjutnya adalah menentukan topik dalam bimbingan kelompok. Di sini kita akan membahas dua eh, pengambilan topik dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah eh, relevansinya. Topik yang dipilih harus relevan dengan kebutuhan dan minat kelompok. Jadi kalau topik-topik itu tidak ada sangkut pautnya dalam anggota kelompok ya tidak dibahas. Misalnya topik tentang Greenland, misalnya salju yang secara terus-menerus berkurang di kutub utara. Nah, tidak ada hubungannya dengan yang kebutuhan dan minat dari anggota kelompok, itu tidak perlu dibahas seperti itu. Pilih topik yang menarik, yang sedang hangat-hangatnya di dalam pembicaraan. Misalnya sekarang pembicaranya adalah bagaimana mengatasi pembulian. Nah, misalnya anggota kelompok adalah siswa, itu mereka secara tidak langsung berkecimpung di kehidupan bermasyarakat sekolah. Jadi mereka butuh dan itu menarik untuk dibahas secara tuntas dalam bimbingan kelompok. Dan praktis, topik harus praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, topik-topik misalnya saya sebutkan tadi pembulian. Nah, ini misalnya bagaimana cara mencegah pembulian atau perundungan dalam bahasa Indonesianya itu dapat diterapkan. Bagaimana mencegah pembulian, bagaimana mengatasi jika kita dibully. Nah, itu kita bahas secara tuntas dan manfaatnya individu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, aturan dalam bimbingan kelompok menurut Pak Praitno adalah setiap anggota kelompok memahami dan mengikuti aturan aturan dalam bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua adalah menghormati pendapat dan privasi anggota kelompok. Kemudian ada ketetapan waktu dan tempat yang tidak bisa langsung ayo kita tiba-tiba bimbing kelompok, harus ada perjanjiannya terlebih dahulu, kita menentukan tempatnya terlebih dahulu, di mana tempat itu aman, nyaman dan menyenangkan.
Baik, selanjutnya ada manfaat bimbingan kelompok. Dari bimbingan kelompok tersebut, anggota kelompok dapat mendapatkan kesadaran diri, meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan introspeksi. Oh, ternyata dari pembahasan tadi ternyata saya eh, secara tidak langsung, secara tidak sadar merupakan anggota pembulian ternyata seperti itu. Nah, ini menjadi bahan introspeksi diri. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa setiap individu dapat meningkatkan keterampilan kemampuan sosial. Keterampilan sosial misalnya keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, keterampilan menghargai terhadap orang lain. Kemudian pemecahan masalah, membantu mengatasi masalah pribadi dan akademik. Ternyata topik ini ada dalam diri kita. Secara tidak langsung saya tahu bagaimana mengatasinya. Dengan topik umum, ternyata topik tersebut ada dalam diri kita. Bukan bentuk umum lagi, tapi pribadi. Tetapi pembahasannya secara umum, saya bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, selanjutnya mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Jadi diharapkan semua anggota kelompok itu mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan alasannya. Dengan seperti itu, anggota kelompok tidak ada yang dominan, tidak ada cenderung yang pasif, semuanya aktif. Nah, itulah dinamakan sebagai dinamika kelompok. Oke, selanjutnya mengembangkan topik dalam bimbingan kelompok. Nah, ini saya sebutkan tadi. Ada topik tugas, ada topik bebas. Topik tugas itu apa? Topik tugas adalah topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Jadi setiap bimbingan kelompok itu ada anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah satu, misalnya guru BK, atau kesepakatan bersama dari anggota kelompok untuk menjadi pemimpin kelompok. Nah, topik tugas ini diberikan oleh pemimpin kelompok. Misalnya menurut pemimpin kelompok, hari ini kita akan membahas tentang eh, perundungan atau pembelian. Oke, jadi sekarang terjadi marak-maraknya perundungan atau pembelian di sekolah seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana? Apa sih pembulian itu? Itu adalah lemparan pemancing-pemancing dari pemimpin kelompok untuk anggota kelompoknya bersifat aktif membahas sebuah topik. Nah, kemudian ada topik bebas, topik yang muncul dari ide dan pendapat dari anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok misalnya, oke, hari ini kita membahas apa? Si A membahas pembulian, si B membahas menghemat, si C membahas bagaimana berperilaku yang baik terhadap teman. Nah, dari topik-topik itu nanti dipilih salah satu yang paling menarik, yang paling mengena dalam kehidupan anggota kelompok, dan yang paling umum untuk dibahas, tidak menyinggung dari anggota kelompok. Nah, oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Bimbingan kelompok adalah proses yang bermanfaat bagi pengembangan individu dan kelompok. Pengembangan individu sudah saya sebutkan tadi, dan pengembangan kelompok bagaimana dalam anggota kelompok tersebut muncul kebersamaan, muncul tenggang rasa, muncul satu visi dan misi dalam kelompok, serta keterlibatan aktif dan partisipasi aktif dari anggota kelompok adalah kunci keberhasilan dari bimbingan kelompok. Dengan adanya dinamika kelompok, diharapkan para anggota kelompok itu berbicara semua, mengungkapkan pendapatnya semua, menyampaikan isi dalam pemikirannya tanpa ada malu, tanpa ada canggung, tanpa ada takut, sehingga partisipasi aktif diharapkan dalam proses bimbingan kelompok. Oke, sekian dari saya pembelajaran tentang bimbingan kelompok. Sedikit tentang bimbingan kelompok, kita akan melakukan tanya jawab, diskusi secara mendalam apa yang Anda ingin ketahui. Kemudian jika ada teman-teman yang telah mengetahui dan lebih paham, boleh mengungkapkan pendapatnya. Jika ada teman-teman yang ingin berpendapat, silahkan. Saya tidak akan melarang pendapat dari teman-teman semua. Sesuai dengan aturan diskusi kita bahwa jika dipersilakan dalam ketika dipersilakan mengungkapkan pendapatnya, boleh, tapi bergantian dan bergiliran. Selanjutnya,
Saya harapkan semua orang berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas ini mengenai topik bimbingan kelompok. Oke, terima kasih. Mari kita mulai diskusi tentang pembahasan bimbingan kelompok.